Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tanggal 14 Juli 2024, 14 Agustus 2024, kami dari Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia mengundang rekan-rekan media terkait dengan yang sekarang sedang viral, pelaksanaan pengukuhan Purna Paskibraka Indonesia di Istana Negara, Ibu Kota Negara, di IKN, yang kemarin baru saja dilaksanakan dan isunya sedang menyebar di media sosial, juga sudah banyak teman-teman juga dapatkan di media-media mainstream, juga sudah banyak yang mengangkat tentang hal ini. Oleh karena itu kami dari Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia pada hari ini ingin memberikan satu statement ya kaitannya dengan yang terjadi pada saat pengukuhan di IKN. Oleh karena itu bersama kita sekarang sudah ada Ketua Umum Purna Paskibraka Indonesia Pengurus Pusat, Kak Gusta Ferija. Untuk itu kepada Kak Gusta Ferija, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kakak-kakak media semua. Hari ini saya didampingi oleh Waketum Kak Amele Ikonedehode, kemudian Kak Irwan Indra, Wasekjen. Izinkan saya menyampaikan sebuah pernyataan sikap ataupun statement keprihatinan atas terjadinya, kalau kami bilang istilahnya mungkin musibah ya, dari pelaksanaan pengukuhan Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 ini, bahwa program Paskibraka adalah program asli Indonesia, wujud nyata Nusantara, wujud nyata Bhinneka Tunggal Ika, wujud nyata nilai-nilai luhur Pancasila. Paskibraka dibentuk untuk persiapan pengkaderan generasi muda dan pemuda calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. 2 tahun terakhir ini, sejak tahun 2022, program Paskibraka dipercayakan dan menjadi tanggung jawab Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, sejalan dengan tujuan mulianya, yakni mencetak calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Ada hal yang memprihatinkan yang baru saja terjadi, yakni pada saat prosesi pengukuhan calon Paskibraka tingkat pusat dan nasional tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, ada pemandangan yang berbeda dari tahun sebelumnya, di mana pada prosesi pengukuhan kali ini seluruh anggota putri tanda kutip diseragamkan, tidak memakai atau melepaskan hijab atau jilbabnya. Hal ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka Putri menjadi sebuah larangan atau hal yang dilarang, atau sesuatu yang mempengaruhi kecantikan dan keanggunan dari adik-adik kita? Para anggota Purna Paskibraka tingkat pusat adalah utusan terbaik putra-putri bangsa yang berangkat dari 38 provinsi yang berbeda suku, berbeda budaya, dan juga berbeda keyakinan agama, yang kesemuanya itu adalah kebinekaan yang menjadi nilai dan leluhur Pancasila. Menjadi pertanyaan juga, mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di pemusatan latihan masih diperkenakan menggunakan hijab atau jilbab? Juga pada saat-saat latihan, renungan suci, dan bahkan geladi, mereka masih diizinkan menggunakan hijab atau jilbab. Lalu kenapa pada saat pengukuhan dilarang menggunakan hijab, atau dengan bahasa lain diseragamkan untuk tidak menggunakan hijab atau jilbab? Bukankah hal ini menciderai kebinekaan itu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai dan leluhur Pancasila, khususnya ketuhanan yang Maha Esa? Tentunya yang bisa menjawab ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka. Kami atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia dimanapun berada prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional
tahun 2024, Putra yakin dan percaya Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-8 yang terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto sepakat bahwa tidak ada larangan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Semoga Allah SWT yang Maha Esa mengampuni kesalahan dan kehilafan kita semua. Disampaikan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2024. Bertanda Kosta Farisa, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Dr. Suprapto SHMH. Terima kasih. Yang kedua, permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang pada hari ini. Kami mengapresiasi seluruh aspirasi yang berkembang. Berkaitan dengan tersebut, kami dari BPIP akan menjelaskan sebagai berikut. Ini saya bacakan aja, biar tidak nanti kami kasihkan teksnya ya. Indonesia telah memiliki tradisi kenegaraan dalam pelaksanaan setiap upacara peringatan kemerdekaan RI sejak Indonesia merdeka yang dirancang langsung oleh Presiden Soekarno. Tradisi kenegaraan tersebut meliputi juga pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang mengikutsertakan putra-putri yang mewakili provinsi di seluruh Indonesia dengan formasi pasukan 17845. Lokasi tempat upacara istana juga memiliki makna mulai tinggi tiang bendera 17 meter hingga bunga teratai yang terletak di pangkal tiang bendera. Sejak awal berdirinya, Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya begini, kita proklamasi itu kan merupakan hasil kumpulan berbagai macam ya kebinekaan itu kemajuan. Nah, dalam rangka menjaga kembali, maka dibuatlah Paskibraka ini dalam bentuk uniform untuk menjaga kebinekaan itu dalam kerangka kesatuan yang dimaksud oleh Bung Karno ya. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka. Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan surat keputusan Kepala BPIP nomor 35 tahun 2025 nomor 4 tentang standar pakaian, atribut dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka. Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024 dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka sebagaimana diatur dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab
dan BPIP menghormati hak kebebasan pengguna tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Ya, terima kasih mereka. Ya. Kemudian, apakah ada sanksi Pak jika Paskibraka Putih tidak mengikuti aturan itu Pak? Ya, ya nanti kami ya untuk sementara kami sampaikan dulu informasi ini, ya nanti baru kami akan ya. Apa sebelumnya pernah menyarankan untuk kayak mungkin ibu bekerja gitu? Ini kan ada peraturan sudah. Oh ini lupa Pak, ini ada yang harus saya sampaikan, lupa saya mana lampiran yang sudah pernah kita sertakan ya. Nah, saat pendaftaran jadi mau nanti ada periskaran di sini kami berikan, ini lengkap, tolong dikantor dulu gitu ya, biar dipahami dulu secara utuh karena ya berita itu yang salah 11 potong. Nah tolong ini mau izin ya, nanti kami lampirkan itu pelajari dulu, dilihat ya, nanti mungkin kita bisa kembali lagi pada saat. Makasih ya. Jadi ini kan pada saat pengukuhan tahun-tahun sebelumnya selama di Badan BPI itu sudah 3 tahun ini. Kalau 2 tahun yang lalu dan setahun yang lalu ini pada saat pengukuhan masih pakai bicara untuk. Iya nanti kami anukan aja selanjutnya gitu ya. Ini kita fokusin aja dulu ya bahwa kami seperti itu. Ya. Tapi pertimbangan perubahan ketentuan pakaian itu karena apa Pak? Apa saya tahu? Ya kalau itu semula dari awal kan memang Paskibraka itu uniform. Uniform itu maksudnya apa? Karena kita baru merdeka dengan kemajemukan yang paling barangkali terbesar di muka bumi. Disitulah inisiatif Presiden Soekarno untuk mengaplikasikan Bhinneka Tunggal Ika. Nah kebenekaan ini dirangkum dalam ketunggalan. Nah, kenapa? Karena kita bisa merdeka, karena kita dulu bergotong royong bersatu. Nah, supaya nikmat kebenekaan ini bermaaf tidak berbalik menjadi hal yang negatif, maka diperingati di dalam konteks itu. Makanya pakai uniform ya. Tahu ya uniform itu seragam harus sama. Sehingga kita ngelihat ini, oh ya dari sana nggak ketahuan, tapi dampak saat ini dia bertugas sebagai pasukan yang menyimpulkan ya kebersatuan dalam kemajuan. Jadi penegasan penyesuaian ini untuk keseragaman itu. Iya, itu. Makasih ya. Terima kasih. Penegasan Itu aja dulu ya.